Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarramah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Puslat Bangkan Aceh tahun 2024, Angkatan 5, Kelompok 4, Unit Kerja, Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI selaku coach saya. Yang saya hormati Ibu Sylvia Maria Handayani SPD MPD PhD selaku mentor saya. Baiklah, saya di sini akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pelatihan Teknik Analisis Data Menggunakan EFUS pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Medan. Adapun latar belakang dalam rancangan ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana ASN berfungsi sebagai satu, pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar pegawai negeri sipil, di mana dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil itu dilaksanakan dalam 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu MOSI, yang kedua kegiatan distance learning, yang ketiga kegiatan aktualisasi, dan yang keempat itu klasikal. Universitas Negeri Medan berdiri pada 23 Juni tahun 1963 dengan nama IKIP. Perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan yang peresmiannya dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2000 dengan SK Presiden nomor 124 tahun 1999 tanggal 7 Oktober tahun 1999. Setiap instansi maupun organisasi pasti memiliki berbagai isu atau permasalahan. Hal ini juga terjadi pada program studi pendidikan masyarakat Universitas Negeri Medan. Salah satu isu yang perlu segera diselesaikan adalah mengenai teknik analisis data, di mana mahasiswa masih kurang tentang pengetahuan teknik analisis data menggunakan EFUS. Mahasiswa program studi pendidikan masyarakat masih banyak yang kurang paham dalam menggunakan teknik analisis data seperti pada analisis uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik yang biasa mahasiswa gunakan hanya uji normalitas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mahasiswa dalam teknik analisis data. Baiklah, kita masuk pada identifikasi isu. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan media sosial YouTube dan Instagram pada Prodi Pendidikan Masyarakat Unimed. Isu ini berhubungan dengan Smart ASN, yaitu pemanfaatan media digital dengan baik agar tercapainya visi Prodi Penmas Unimed, yaitu menjadi program studi pendidikan masyarakat yang unggul pada tingkat nasional menuju internasional. Akun YouTube dan media sosial berupa Instagram Prodi Pendidikan Masyarakat kurang aktif atau tidak digunakan secara maksimal untuk membangun interaksi dengan mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya komunikasi, interaksi, dan minimnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana branding dan komunikasi publik. Kemudian, isu yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan mahasiswa program studi pendidikan masyarakat Universitas Negeri Medan terkait teknik analisis data menggunakan EFUS dalam penelitian. Keterkaitan isu ini dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah dengan peran ASN yaitu penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan dalam penyelenggaraan kepentingan publik dan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Berdasarkan isu di atas bahwa dosen Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Medan harus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian mahasiswa terkhusus pada bagian teknik analisis data penelitian. Teknik analisis data penelitian ini merupakan poin yang sangat penting dalam penelitian, karena jika keliru dalam teknik analisis data, maka penelitian tersebut harus diulang dan tidak dapat diterima hasil penelitiannya. Begitu pentingnya memahami teknik analisis data, maka mahasiswa harus memahami dengan benar teknik analisis data tersebut. Kemudian, isu yang ketiga yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi LMS yaitu Sipda Unimed dalam proses perkuliahan.
Isu ini berhubungan dengan Smart ASN, yaitu pemanfaatan media digital dengan baik agar tercapai misi Prodi Penmas Unimed, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan masyarakat. Saat ini hanya sedikit dosen yang menggunakan Sipda Unimed dalam kegiatan mengajar. Hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini juga bisa disebabkan karena kurangnya panduan dalam menggunakan LMS Sipda Unimed dalam perkuliahan. Kemudian analisis isu. Dari 3 isu ini dilakukan analisis isu dengan metode teknik penapisan, yaitu metode USG, di mana metode USG ini yang pertama berdasarkan urgensi atau mendesak. Ini mengacu pada seberapa mendesaknya masalah atau situasi harus diatasi. Kemudian seriousness mengukur seberapa besar dampak yang terjadi jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Dan yang ketiga yaitu growth. Ini merujuk pada potensi pertumbuhan atau perkembangan yang bisa dihasilkan jika masalah atau situasi tidak diatasi dengan baik. Jadi di sini diterapkan skor. Yang pertama dengan skor 1 berarti sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Dari tabel ini dapat kita lihat dari kriteria penapisan bahwasanya isu kedua memiliki nilai total yang paling tinggi, yaitu sebesar 14. Jadi ditetapkan bahwasanya isu kurangnya pengetahuan mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Medan terkait teknik analisis data menggunakan FUSE dalam penelitian merupakan isu yang serius dan harus diatasi. Kemudian yang menjadi penyebab isu utama kurangnya pengetahuan mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Medan terkait teknik analisis data menggunakan FUSE. Yang pertama, penggunaan alat analisis data belum optimal. Kemudian alat analisis hanya menggunakan SPSS. Kemudian kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang FUSE sebagai alat analisis. Kemudian penyebabnya lagi yaitu tidak ada modul khusus teknik analisis data. Kemudian pembelajaran teknik analisis data hanya di semester akhir. Untuk metode belum adanya pelatihan khusus untuk analisis data. Dan mahasiswa kurang paham mengenai uji asumsi klasik. Untuk gagasan kreatif dari isu yang diangkat yaitu kurangnya pengetahuan mahasiswa program studi pendidikan masyarakat Universitas Negeri Medan terkait teknik analisis data menggunakan FUSE dalam penelitian. Adapun gagasan kreatif pemecah isu yaitu melalui pelatihan teknik analisis data menggunakan FUSE pada mahasiswa program studi pendidikan masyarakat Universitas Negeri Medan. Adapun matriks rancangan aktualisasi kegiatan yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan teknik analisis data menggunakan FUSE. Untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu berdiskusi dengan mentor terkait kebutuhan pelatihan. Yang kedua yaitu membuat form angket untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan memvalidasi form kuesioner pelatihan kepada rekan dosen di Prodi Pendidikan Masyarakat Unimed. Yang ketiga menyebarkan form angket pelatihan terkait teknik analisis data. Untuk output dari kegiatan ini yang pertama itu ada foto dokumentasi, kemudian hasil notulensi, kemudian ada form angket, catatan hasil validasi, serta grafik tanggapan kebutuhan pelatihan. Adapun nilai-nilai berakhlak yang masuk dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu berupa informasi tentang pentingnya pelatihan teknik analisis data. Dengan diketahuinya kebutuhan tentang pelatihan teknik analisis data, maka akan dapat dirumuskan hal-hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pelatihan ini. Untuk bisa tercapainya visi dan misi organisasi yaitu menjadi program studi pendidikan masyarakat yang unggul pada tingkat nasional menuju internasional pada tahun 2025. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu menentukan tujuan kompetensi dan indikator capaian pelatihan teknik analisis data menggunakan FUSE.
Adapun tahap kegiatannya yaitu yang pertama berkonsultasi dengan mentor serta meminta arahan dan bimbingan terkait rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan tujuan kompetensi dan menentukan indikator capaian pelatihan teknik analisis data menggunakan FUS. Yang ketiga yaitu mencari materi terkait teknik analisis data menggunakan FUS. Adapun output yang dihasilkan yaitu foto dokumentasi, hasil notulensi, dan referensi modul. Adapun nilai berakhlak yang masuk dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu berupa informasi tentang pentingnya pelatihan teknik analisis data dengan dirumuskannya tujuan pelatihan yang jelas, kompetensi yang jelas, serta indikator capaian pelatihan. Maka dirumuskannya ketiga komponen tersebut akan mendukung terlaksananya pelatihan teknik analisis data yang tepat sasaran dan terukur, sehingga diharapkan nantinya memberikan hasil yang maksimal dalam tercapainya visi dan misi organisasi, yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan yang unggul kepada mahasiswa dan masyarakat. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat modul teknik analisis data menggunakan FUS. Adapun tahap kegiatannya yaitu berdiskusi dengan mentor dan meminta arahan terkait pembuatan modul teknik analisis data. Kemudian yang kedua yaitu merancang desain sampul dan menyusun isi modul dan susunannya. Kemudian tahap kegiatan yang ketiga yaitu merevisi modul sesuai dengan saran dari mentor. Adapun output yang dihasilkan yaitu foto dokumentasi, hasil notulensi, foto sampul, dan foto draft modul, kemudian modul yang belum direvisi dan sudah direvisi. Untuk nilai-nilai berakhlak yang masuk dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu dengan adanya modul tentang teknik analisis data, maka mahasiswa yang mengalami masalah atau kurang paham dalam teknik analisis data penelitian bisa melihat modul tersebut dan digunakan sebagai bahan untuk penyelesaian proyek penelitian maupun tugas akhir. Kemudian untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat pelatihan teknik analisis data menggunakan FUS. Adapun tahap kegiatannya yaitu berdiskusi dengan mentor dan meminta arahan terkait kegiatan yang akan dilakukan, kemudian membuat jadwal pelatihan, kemudian membuat form pendaftaran dan menyebarkannya kepada mahasiswa, kemudian melaksanakan pelatihan teknik analisis data, serta yang terakhir memberikan umpan balik terhadap peserta di akhir kegiatan. Adapun output yang dihasilkan yaitu foto dokumentasi, hasil notulensi, jadwal dan susunan acara, form pendaftaran, serta foto dokumentasi pelatihan. Adapun nilai-nilai berakhlak yang masuk dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu dengan terlaksananya pelatihan teknik analisis data menggunakan FUS maka akan menjawab permasalahan yang selama ini dialami mahasiswa mengenai teknik analisis data, dan dengan pelatihan ini akan menjadi interaksi tanya jawab untuk menyelesaikan permasalahan. Kegiatan pelatihan juga sebagai modal pengembangan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya ilmiah, proyek penelitian maupun tugas akhir. Sehingga kegiatan pelatihan teknik analisis data ini mendukung tercapainya visi dan misi organisasi, yaitu menjadi program studi pendidikan masyarakat yang unggul pada tingkat nasional menuju internasional. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melaporkan hasil kegiatan pelatihan kepada mentor. Tahapan kegiatannya yaitu membuat laporan evaluasi pelatihan serta membuat sesi mentoring pasca pelatihan bagi peserta yang membutuhkan panduan lebih lanjut. Adapun outputnya yaitu foto dokumentasi dan laporan kegiatan. Nilai-nilai berakhlak yang ada dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan melaporkan hasil kegiatan pelatihan kepada mentor, memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu terbentuknya jadwal rutin dan masukan untuk kegiatan pelatihan berikutnya agar lebih baik lagi. Laporan hasil kegiatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan masukan buat prodi. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi,
Untuk kegiatan pertama itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Oktober. Kemudian kegiatan kedua akan dilaksanakan selama di minggu ketiga dari tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober. Untuk kegiatan ketiga akan dilaksanakan di minggu keempat Oktober sampai dengan minggu pertama November pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 1 November. Kemudian kegiatan yang keempat membuat kegiatan pelatihan analisis data menggunakan FUse dilakukan pada tanggal 4 November sampai dengan 15 November. Kemudian untuk kegiatan terakhir yaitu melaporkan hasil kegiatan pelatihan kepada mentor itu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 November. Sekian rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.